Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian sudah ngopi, sudah makan. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja masuk ke tema kita yang berkaitan dengan hijrah sebagai sikap hidup. Jadi berbicara tentang hijrah itu, yang pertama, apa itu hijrah? Gitu. Kemudian karena hijrah ini akan dijadikan sikap hidup, tentunya kita harus memiliki role model. Yaitu siapa yang akan kita contoh, hidup siapa yang akan kita contoh. Kan ini ngobrolin perkara hidup. Hidup saha nu kudu dicontoh, kan jelas. Sehingga kehidupan yang nanti kita contoh bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Setuju. 500.000 tambah 500.000 sama dengan setuju? Setuju gitu. Kalau kan cari cing wae. Alergi kan duit instan. Baik. Saya sedikit mengutip dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72. Kurokeun ulahnya tunduh lah. Nanti kali ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Nah. Jadi dalam itu yang kalau kita melihat dari rujukan dari surah Al-Anfal tadi, bukan hanya persoalan pindah tempatnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah saja. Kemudian bukan juga hanya sebatas menonjolkan nilai-nilai yang lainnya ya, tapi ada yang bisa kita lihat bahwa ternyata dalam peristiwa hijrah itu menonjolkan dari sifat kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hijrah betul peringati bulan Muharram. Eta pertanyaan anak. Kenapa bulan peristiwa hijrah itu diperingati di bulan Muharram? Padahal kalau kita lihat di tafsir Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, bahwa Nabi berhijrah itu di tanggal 27 Safar berangkatnya dan nyampe ke Madinah dalam satu riwayat 2 Rabiul Awal, dalam satu riwayat 12 Rabiul Awal. Nah, di sini harus didalami kenapa ini bisa menjadi seperti itu. Apakah Nabi melalaikan perintah Allah? Manya Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amun jika kieu mah itu kan salat asar jam setengah genep ge bisa jadi, atau misalnya perintah Allah diperintah ayeuna dilakukan isuk bisa jadi. Tapi kalau sekelas Nabi, wah tidak mungkin. Nah, maka dari itu dalam sejarah itu dikatakan ternyata yang saya temukan dalam Sirah Nabawiyah itu bukan karena Nabi mengengke-engke ya, menanti-nanti perintah Allah. Justru disitulah sifat kepemimpinan Rasulullah SAW. Ternyata di sejarah di bulan Muharram itu perintahnya sudah ada. Ya, bahkan ada beberapa sahabat yang diperintahkan untuk yaitu berhijrah di bawah naungan dikoordinatori oleh Sayyidina Hamzah misalnya, kemudian Zaid, Utsman bin Affan untuk pergi duluan. Gitu kan? Nah, Nabi itu diceritakan dalam kisah terakhir. Makanya disambut lagi tola'a ba'daru ya, semuanya min saniyatil war. Itu tunun yang lemanggan itu wae. Dengerin tuh. Oh iya, siap. Oke. Kopilah ya. Nah, jadi ciri tadi dipersiapkan pemimpin-pemimpin zaman sekarang itu harus seperti Nabi. Walaupun di bawah tekanan, walaupun di bawah intimidasi, tapi Nabi tetap menonjolkan sifat kesatrianya, gagah berani. Sehingga yang didahulukan itu adalah masyarakat, umat-umat yang tertindas heula sanepi hareula.
Betul. Kira-kira kalau kita punya pemimpin seperti itu bagaimana? Aman, sejahtera, loh jenawi, gemah ripah repeh, loh jenawi. Akan terwujud baldatun thayyibatun warabun. Makanya yang pertama kata Nabi dalam hadis yang lain dikatakan, di antara orang yang akan bisa diiuhan di padang mahsyar, atau bayangkan hiji wae panderan alamun matahari itu sudah panasnya luar biasa. Engke mah 7 matahari 7 jengkal. 7 jengkal, jengkalna bangsa Arab. Nya berenang jeung jengkal urang beda jenis berenang gitu. Tah eta 7 enggak ya atuh da anggrek sagede-gede ge berenang naon gitu curugna atawa ramona jelema anggar we sakitu-kituna. Nya paling beren beda 2 eunan berenya 2 eun. Bahasa. Tapi kan itu ukuran kecil lah gitu nya. Panasnya luar biasa, berarti dihadap nanti cenah naon dilapisi dengan tembaga, panas kan, luar biasa. Tadi antaranya cek Nabi yang akan dapat itu imamun adilun, pemimpin yang oke. Makanya Rasul di sejarah hijrah itu sengaja di seperti itu karena diberikan pelajaran untuk kita sebagai umatnya. Lamun jadi pemimpin teh adalah kudu seperti Rasul, artinya mendahulukan kepentingan umatnya daripada kepentingan dirinya, mendahulukan kepentingan jamaahnya daripada kepentingan pribadi. Eta luar biasa. Nah, maka dari itu Nabi berangkatnya tidak langsung di Muharram, tapi Nabi 27 walaupun dalam tekanan, dan itu diabadikan oleh Allah. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yusbituka aw yaqtuluka. Jadi dibunuh, rek dipenjara dan seterusnya. Itu saudara-saudara sekalian, bahwa Nabi yaitu tetap apa? Tetap menunjukkan kesatriaannya. Jadi lamun dibandingkan kawanina kita dengar Umar bin Khattab bagaimana, Sayyidina Hamzah bagaimana, tetap itu adalah kadar Rasul. Rasul berarti leuwih wanian tebatan eta. Bahkan kalau menurut Pak Kiai, kalau dibiasakan kita baca-baca berjanji ya Pak Kiai ya, ketika diundang proyek-proyek tertentu itu nabar janji subhanallah kan, manakala ida godiba, manakala Nabi marah itu tidak akan ada satupun manusia yang akan bisa menghalangi ketika Nabi marah. Orang mah kadang-kadang aya paribasa ari di luar jiga singa, di imah jiga temas nur. Ulahnya Nabi mah tetap gitu stabil gitu kan, bahkan beraninya luar biasa. Kayak eta. Kedua, kenapa Rasulullah SAW hijrahnya itu adalah 27 Rajab, manakala dipanggela non centah tihulawe gitunya umatna masyarakat yang tertindas? Karena Nabi itu kan kita tahu memiliki gelar Al-Amin, dan Al-Amin itu diberikan bukan dari followers tapi dari haters, mencek bahasa nama. Jadi pemberian gelar Al-Amin itu dari haters, para pembencinya. Sehingga kalau kita lihat di sejarah, Sayyidina Ali kan disuruh untuk mengganti ya gitu kan posisi tidur dina kasur tidurna Nabi. Itu ternyata bukan di situ poinnya, tapi ternyata Sayyidina Ali diberikan tugas untuk mengembalikan sisa-sisa muamalah dengan bangsa Arab. Kan Nabi teh pedagang, betul. Nabi itu adalah pengusaha tulen, betul. Jadi Nabi itu adalah orang entrepreneurship lah, melayan makan gitu maksudnya ya. Sehingga ada urusan-urusan itu yang kemudian disuruh ditugaskan ke Senali untuk apa? Untuk dikembalikan. Di masa tertekan, Nabi mampu mempertahankan integritasnya sebagai entrepreneur, sebagai seorang pengusaha di waktu terjepit, di waktu genting, luar biasa. Tapi integritas, kepercayaan terhadap konsumen, kepada kemudian klien-kliennya, dan ternyata tidak sedikit itu orang yang dikembalikan barang-barangnya, loba anu bencikan Nabi, tidak sedikit juga orang yang ternyata masuk Islam gara-gara akhlakna Nabi. Jadi tekantos di dakwahan heula pan bingung, benci lagi kan beureun deak-eak waktu itu Muhammad tukang sihir, Muhammad ini, Muhammad itu, terkena informasi hoax.
Tapi bingung ketika di sisi lain Kangjeng Nabi itu adalah orang yang dieluk-elukan sebagai orang-orang yang sebagai orang-orang yang jahat gitu kan. Tapi akhlak Nabi menunjukkan bahwa Nabi adalah betul-betul Al-Amin. Nah, jadi dua hal yang saya temukan di situ, dan ketiga, keempat, seterusnya silahkan kita buka seluas-luasnya. Kira-kira apa saja yang ada dalam hijrah tersebut. Yang jelas kudu rame ulah nunutan. Siap takbir, shollu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.